Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bella Safira dengan nomor induk mahasiswa 118228003. Saya adalah mahasiswa dari semester 5A di STIMIK G3 Bangil. Video kali ini saya akan membuat video proyek UAS dari Bapak Harimurti Eskom MAB selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Dan dalam video ini adalah memiliki topik yaitu mencari tahu apa alur dari proses bisnis sebuah industri rumahan, mengapa bisa tetap eksis dalam masa pandemi seperti ini. Langsung saja, ini adalah penjelasan dari bagaimana alur proses bisnis dari industri rumahan, yaitu pembuatan bakpia. Jadi langsung saja saya akan memberitahu bagaimana alur proses bisnisnya dari pembuatan bakpianya. Langsung saja di video berikut ini. Dalam industri rumahan bakpia Ananda ini telah berdiri sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Jadi hingga saat ini produksi ini masih berjalan. Untuk alamatnya tepatnya di Jalan Manggis, RT 2, RW 2, Lumpang Bolong, daerah Bangil. Jadi, meskipun ada pada masa pandemi seperti ini, beliau berkata, alhamdulillah sekali, walau pada masa pandemi, pembuatan bakpia masih lancar dan tetap produksi hingga saat ini. Dan untuk pemesanannya pun juga sudah sampai pada berbagai daerah, khususnya di Bangil itu sendiri. Lalu di Pasuruan, Pandaan, Sidoarjo, dan Surabaya. Berikut adalah alur proses bisnisnya. Untuk yang pertama, beliau menyiapkan dulu semua bahan dan perlengkapan untuk dilakukan pembuatan bakpianya. Lalu setelah bahan dan perlengkapan disiapkan, untuk langkah yang selanjutnya yaitu mulai untuk membuat adonan bahan bakpianya. Oh iya, untuk adonan bakpia ini terdiri dari 2 adonan ya. Untuk adonan yang pertama yaitu adonan untuk bagian dalam dari bakpia tersebut. Dan yang kedua, adonan yang kedua yaitu untuk adonan luar dari bakpianya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu mulai untuk memotong-motong menjadi beberapa bagian dari adonan yang telah diaduk tadi supaya lebih mudah untuk dilakukan pencetakannya. Lalu selimuti adonan dalamnya dengan adonan luarnya.
Setelah adonan yang dipotong kecil-kecil tadi telah dipipihkan, untuk langkah yang selanjutnya yaitu saatnya untuk pengisian rasa pada bakpia tadi yang telah dipipihkan tipis-tipis tadi, diisi dengan adonan dari kacang hijau. Dan kebetulan saat ini sedang ada pemesanan untuk varian rasa kacang hijau untuk acara arisan ya. Ini sudah masuk pada proses dari pencetakan bakpia, jadi dicetak-cetak lingkaran seperti ini. Lalu tata dalam loyang dengan sedikit dikasih jarak ya. Lalu diberi olesan kuning telur untuk menghasilkan warna kekuningan di bagian atasnya ya. Proses mengoven adonan dari bakpia. Nah, ini ditata, dimasukkan di dalam oven ya. Tunggu kurang lebih 30 menit hingga adonan bakpia mengembang. Adonan yang sudah matang sempurna dikeluarkan dari oven. Ini adalah adonan jadi dari bakpianya. Tunggu hingga bakpia dingin supaya lebih awet apabila dilakukan pengemasan. Varian rasa dari bakpia ini terdiri dari dua rasa, yaitu rasa kacang hijau dan rasa tape. Selanjutnya melakukan pengemasan dari bakpia dengan isian 6 buah bakpia ya. Bakpia sudah siap dilakukan pengiriman kepada pembeli. Untuk video yang selanjutnya yang akan saya tayangkan yaitu video hasil wawancara saya dengan pemilik industri rumahan pembuatan bakpia. Langsung saja kita simak videonya. Sejak kapan Anda memulai usaha ini? Saya memulai usaha pia ini sejak tahun 2017 karena waktu itu anak saya masih kecil, umur sekitar 4 tahun. Jadi ya mulai 17 sampai sekarang ini 2000, kurang lebih 5 tahun.
Apa alasan Anda memilih usaha ini? Saya memilih usaha ini karena ini dari kakak saya yang awalnya itu belajar, terus kemudian setelah itu mulai ada pemesanan-pemesanan. Awalnya coba-coba saja, terus kemudian lama-lama ya terus membuat pia itu. Berapakah modal awal untuk memulai usaha ini? Untuk modal ya tergantung pemesanan. Kalau pesanannya sedikit ya kita kasih modal kita dahulu, terus kemudian nanti modalnya dari orang yang memesan itu. Kalau pemesanannya banyak ya saya meminta uang DP-nya dulu separuh persen, baru setelah itu kalau sudah selesai ya bayar lunas. Berapakah omset sekali produksi usaha bakpia ini? Untuk omset tergantung pemesanan. Kalau pemesannya banyak ya omsetnya banyak. Terus kalau pemesannya sedikit omsetnya ya sedikit. Gitu. Jadi nggak mesti gitu. Apakah untuk memproduksi bakpia ini itu setiap hari? Kalau produksi setiap hari sih enggak ya. Karena saya ini kan cuma karena ada pemesanan saja. Kalau pemesannya ada setiap hari yang buatnya setiap hari, kadang seminggu, kadang 1 bulan, nggak mesti. Tapi terus kalau tidak ada yang pesan, biasanya saya masukkan ke online. Jualan bakpia ini sudah sampai mana saja pemasarannya? Untuk pemasaran pia ini sudah di berbagai daerah ya. Terutama di wilayah saya sini, Pasuruan, Bangil, Surabaya, Pandaan, terus Kota Malang, Surabaya, terus luar kota lainnya juga banyak kok, sudah kemana-mana. Untuk hajatan-hajatan, untuk pengajian-pengajian gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu media promosinya itu melalui apa saja biasanya? Biasanya sih dari mulut ke mulut ya, dari orang satu ke orang yang lain. Terus kadang saya masukkan ke online, Facebook gitu. Lalu untuk bakpianya sendiri itu tahan berapa lama ya setelah dibuat? Untuk tahannya ini kalau pia saya ini bisa mencapai 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Itu kalau dalam pengemasannya ini tidak panas. Nah kalau panas kan mudah berjamur, nggak tahan lama. Tapi kalau sudah dingin, insya Allah tahan lama, kurang lebih 2 minggu. Gitu. Baik, terima kasih atas infonya mengenai bakpia ini. Semoga dagangannya laris. Amin. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yo, I ain't here for the money, I ain't here